keluarga saat indah. Hari ini kembali kita boleh datang menyembah dan memuji nama Tuhan. Hari ini kita boleh kembali datang tersungkur di hadapan Tuhan dan berfokus hanya kepada Dia. Mari datang di dalam sebuah saat yang indah dan sembahlah Dia saat indah berhadapan dengannya. Saat indah ku berhadapan denganmu, Terima kasih memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. kita sedang ada di dalam hadirat Tuhan. Kita sedang ada di dalam kekudusan Tuhan. Ku rasakan Hadirat yang kudus itu turun di tempat ini. kekudusan-Mu Hadiratnya yang suci itu memenuhi tempat ini. penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami bersyukur ya Bapa karena kami adalah anak-Mu yang setiap waktu bisa merasakan kasih Bapa itu. Kami bersyukur Bapa bahkan di dalam kondisi yang sulit di masa pandemi ini, kami masih bisa untuk datang tersungkur di hadapan Tuhan. Seperti seorang anak yang datang di kaki bapanya. Seperti seorang anak yang datang kepada bapanya dan bapa itu memberikan kami kesempatan untuk berelasi dan untuk merasakan kasih yang indah. Hari ini kami mau merasakan kasih Bapa bagi kami. Bapa
Bapa, ajarku selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu, berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Oh, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Saudara yang terkasih, ketika Yesus disalib, di dekat salib Yesus berdiri Maria, ibunya. Yohanes 19 ayat 28 sampai 27 menuliskan bahwa ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian kata Yesus kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudara yang terkasih, menarik sekali ketika Yesus berkata kepada Maria, "Inilah anakmu." Dan sebenarnya bagian ini dituliskan, "Wanita, inilah anakmu." Lalu dia melanjutkan menengok kepada Yohanes dan berkata, "Inilah ibumu." Saudara, Yesus memberikan sebuah penegasan. Wanita, ini anakmu. Dan Yesus melihat lagi dan berkata, "Inilah ibumu." Yesus mau berbicara tentang sebuah relasi yang baru dalam sebuah komunitas anak-anak Tuhan. Setiap orang yang menerima Kristus sebagai juru selamat berada dalam sebuah komunitas keluarga yang melampaui darah dan daging. Berada dalam sebuah relasi yang melebihi relasi keturunan. Relasi atau hubungan karena ada hubungan darah. Lebih dari itu. Yesus ingin kepada ibunya, kepada murid-muridnya, kepada mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia, mereka menyadari bahwa hubungan mereka adalah hubungan keluarga sebagai satu keluarga di dalam Kristus. Saudara, bagian ini mengingatkan kita bahwa di kayu salib itu ada sebuah komunitas yang baru terjalin. Siapapun kita,
Di kaki salib itu, Yesus telah menjadikan kita sebuah keluarga. Tanpa ada lagi perbedaan suku, tanpa ada lagi perbedaan warna kulit, tanpa ada lagi perbedaan status. Tetapi di kayu salib, Yesus sedang membawa kita dalam sebuah komunitas gereja Kristus. Gereja inilah yang akan menjadi sebuah tempat untuk kita boleh saling mewujudkan kasih. Kasih yang kita dapat karena pengorbanan Kristus terwujud di dalam kasih kita dengan saudara-saudara seiman kita. Saudara, bagaimana kehidupan kita di gereja kita? Mungkin pandemi ini membuat kita lama sekali tidak hadir secara onsite. Tetapi Tuhan telah mengizinkan untuk pandemi ini melandai. Mari kita kembali ke gereja. Jangan kita terlalu lama untuk menikmati ibadah atau persekutuan online. Mari kembali dalam persekutuan. Di dalam komunitas itulah kita boleh dapat mewujudkan kasih. Kasih agung yang kita terima dari Kristus, kita wujudkan di sana. Ketika kita ada dalam pertemuan dengan saudara-saudara seiman kita, kasih kita teruji. Kita berhadapan langsung dengan orang yang seharusnya kita beri pengampunan. Kita berhadapan langsung untuk mempraktekkan kasih saat kita sulit mengasihi orang itu secara langsung. Komunitas keluarga Kristen akan membawa kita untuk saling berbagi, untuk saling merasakan yang orang lain rasakan. Di dalam gereja lah kita bisa menangis dengan orang yang menangis. Di dalam gereja lah kita bisa menjadi orang, menjadi sesama bagi seseorang yang membutuhkan sesama. Saudara, bukankah untuk inilah Yesus datang ke dalam dunia? Bukankah untuk inilah Yesus menyatakan kuasa yang terbesar itu terwujud di dalam gerejanya, di dalam sebuah keluarga Kristen yang sejati. Dalam persekutuan itu kita akhirnya berkata, kuasamu yang jauh lebih besar. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa
Bapa di surga, kami percaya sampai hari ini kuasa Tuhan nyata bagi kami. Tuhan, kami mau berdoa. Mungkin ada keluarga-keluarga yang saat ini dalam relasi orang tua anak, dalam relasi suami istri, dalam relasi saudara bersaudara yang sedang rapuh, yang sedang retak, yang sedang hancur. Tuhan, di kaki salib-Mu kami memohon Engkau jamah keluarga yang sedang rusak dan hancur, sedang di dalam pertengkaran besar atau sedang di dalam pergumulan keluarga. Kami tahu darah Yesus yang tercurah di kayu salib itu mampu memulihkan kembali hubungan yang hancur dan retak ini, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, tidak ada masalah keluarga yang tidak bisa diselesaikan. Karena itu kami mau bawa keluarga-keluarga yang sedang hancur ini ke kaki salib Kristus. Kami juga mau berdoa, Tuhan, menyerahkan untuk keluarga-keluarga yang hidupnya sudah jauh dari Tuhan. Sebagaimana Tuhan mati di kayu salib, Tuhan mau kembali setiap keluarga dibawa dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pergumulan keluarga sebesar apapun, keluarga yang jauh dari Tuhan, seberapa lama pun mereka jauh, kuasa yang besar itu akan membawa mereka kembali kepada Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan. Tuhan kami jauh lebih besar dari apapun. Kami beriman dan kami mau katakan dalam pujian kami, kuasa-Mu jauh lebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan, kami lebih besar dalam hidup. Tuhanku terlebih besar. Tuhan tidak pernah terlambat Tak pernah untuk pulihkan keluarga kita. janji. Tuhan tidak pernah terlambat untuk memperbaiki kondisi hidup di dalam rumah tangga kita. Datang sama Dia. Kuasa-Mu Datang sama Yesus, bawa keluargamu. Tuhanku Dia mau jadi Tuhan di dalam rumah tanggamu. tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bapa, kami juga mau berdoa untuk kehidupan di dalam jemaat-jemaat Tuhan. Mungkin saat ini ada anggota-anggota jemaat yang lama sekali tidak lagi dapat bergereja. Karena mungkin sedang kecewa dengan hamba Tuhan. Kecewa dengan pelayan Tuhan. Kecewa dengan anggota-anggota gereja lainnya. Dan membuat kami enggan untuk melangkah kembali ke gereja. Tuhan, di momen Paskah ini, mari Engkau memulihkan kekecewaan kami. Karena sesungguhnya rasa kecewa kami kepada siapapun telah dipulihkan Yesus di kayu salib. Dan betapa rindunya Yesus untuk melihat kami ada di dalam persekutuan di gereja Tuhan. Kalau kami sulit dan masih sulit untuk melangkah ke gereja, Tuhan, Paskah tahun ini bawa kami kembali
kembali ke gereja kami. Sesulit apapun Tuhan, izinkan kami boleh melihat kepada Yesus. Dan langkah kami ringan untuk kembali ke gereja. Kami berdoa Tuhan bagi setiap gereja-gereja dimanapun berada. Supaya komunitas setiap gereja-gereja Tuhan, di dalamnya ada kasih persaudaraan. Di dalamnya ada kembali satu sama lain. Boleh merasakan indahnya bersekutu dalam satu keluarga Kristus. Tanpa ada lagi perbedaan. Dan di sanalah kasih Kristus yang kami alami itu boleh membuat kami semakin erat dalam persekutuan. Kami berdoa supaya setiap gereja Tuhan akhirnya memandang kepada Kristus dan berkata, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, yang dirasakan oleh jemaat dan umat-Mu di seluruh dunia ini. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Rasakan kebesarannya dalam hati kita. ajaib dan Dia Allah yang ajaib, yang bekerja di dalam hari hidup kita, bekerja di gerejanya pada hari ini. Hari ini seluruh dunia boleh melihat Allah yang besar. Gereja Tuhan bangkit, gereja Tuhan menyatakan kebesarannya. Kau Allah yang layak ku agungkan. Kau Allah yang layak, Kau Allah yang layak, Kau Allah yang layak ku agungkan. Paskah ini akan membuat gereja Tuhan melihat kemuliaan Tuhan. Paskah ini akan membuat dunia melihat keagungan Kristus yang terjadi dalam setiap gereja-gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dia Allah yang layak diagungkan. Dia Allah yang layak ditinggikan. Mari muliakan Dia dalam sepanjang kehidupan kita. Shalom, Tuhan memberkati. Kau